Bahwa orang yang sense perasaannya, conscious kesadarannya bahwa dia dikasihi Tuhan, ya dia mungkin berkata saya paling disayang Tuhan. Itu ternyata kasih itu melenyapkan ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan dikatakan. Ya, kasih yang sempurna tidak memberikan ketakutan. Ya, kasih yang sempurna memberikan sound of mind, ya, pikiran yang baik, ya, melenyapkan ketakutan, ya. Ada kuasa di dalam kasih yang sempurna itu. Ya, shalom. Pagi hari ini kita akan mendengar lagi tayangan bahwa kita adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sungguh yang baru sudah datang. Pada episode kali ini, judul kabar baik adalah saya paling dikasihi Tuhan. Ya, bagian pertama, murid yang dikasihi Yesus. Saudara boleh mencatat beberapa ayat untuk bagian pertama ini dalam Yohanes 13 ayat 21 sampai 30, Yohanes 19 ayat 25 sampai 27. Jadi Yohanes 13 21 sampai 30 dan Yohanes 19 25 sampai 27. Dan itu tentang bagaimana ya, Rasul Yohanes sangat merasa bahwa dia dikasihi Tuhan. Saudara, apa yang kita mau bicarakan hari ini teramat penting, ya, karena biasanya orang berpikir bahwa Tuhan menuntut kasihnya manusia kepada Tuhan, tetapi di dalam kekristenan, di dalam kita percaya Yesus, itu masalah tentang kasihnya Tuhan buat kita, ya. Karena bukannya kasih manusia, karena kasih manusia itu terbatas dan tidak bisa pasti, ya. Tetapi kasih Tuhan itu pasti. Jadi ini bukan mengenai kasih dari bumi ke surga, bukan, tetapi dari surga ke bumi. Ya, sehingga kita paham di dalam perjalanan kekristenan kita bahwa tidak lagi Tuhan mencari kasihnya manusia, ya. Nanti kita akan lebih jelas lagi, karena waktu Tuhan menciptakan Adam, manusia sudah gagal. Ya, manusia tidak bisa memenuhi apa yang Tuhan mau, ya. Jadi orang Israel juga telah gagal ketika mereka menuntut bahwa bukan jangan kasih Tuhan raja kepada mereka, tapi kasih mereka juga kepada Tuhan. Dan Tuhan memberikan hukum Taurat, dan orang Israel gagal. Sehingga apa yang kita mau dengar hari ini adalah tentang kasih Allah, ya. Nah, tapi kita harus punya pembanding, ya, bahwa ketika Yesus di dunia ini, dia punya dua murid. Yang pertama adalah Petrus, yang kedua adalah Yohanes, ya. Dan manusia Petrus ini menggambarkan manusia secara umum, ya, agama secara umum, bahwa mereka berusaha membanggakan kasihnya kepada Tuhan, ya, berusaha menunjukkan performance-nya, upayanya, tekadnya supaya dapat kredit atau dapat nilai dari Tuhan. Bukannya itu salah, tetapi itu tidak akan mencapai surga, saudara, ya.
Petrus membanggakan kasihnya khususnya ketika pada momen perjamuan terakhir, ketika Tuhan berkata bahwa semua imanmu akan tergoncang, ya, bahwa mereka akan begitu tergoncang karena Tuhan akan menyerahkan dirinya untuk disiksa, disalib, dan mati, ya. Jadi ketika itu Petrus berkata, mungkin dia berpikir ini kesempatan dia untuk menunjukkan bahwa kasih dia begitu hebat buat Tuhan Yesus. Ya, seringkali kita juga mendengar bagaimana orang berupaya sekuatnya untuk menunjukkan kasihnya kepada Tuhan. Ya, saya bacakan dulu ayat bagaimana Petrus menjawab ketika Tuhan Yesus berkata begitu, ya. Dari Matius, saudara bisa membaca seluruh perikopnya dari Matius 26 sampai Matius 26 33 sampai 35. Tapi saya baca ayat 33-nya aja untuk mempersingkat waktu. Petrus menjawabnya, biarpun mereka semua terguncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Ya, ketika Tuhan katakan imanmu terguncang, dia bilang biarpun mereka terguncang semua, saya enggak. Ya, dan saya akan bacakan juga di bagian yang lain di dalam kitab Yohanes 13 ayat 36 sampai 38, tapi saya baca ayat 37-nya saja. Kata Petrus kepadanya, Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu. Ya, ketika yang lain mendengar bahwa Tuhan katakan imanmu akan terguncang, Petrus bilang, biarpun yang lain terguncang, saya enggak. Tuhan bilang, terus hari ini ayam gak akan berkokok sebelum kau menyangkal aku 3 kali. Ya, aku akan ikut engkau sampai mati. Ya, bahkan dia rela memberikan nyawanya kepada Tuhan Yesus. Bukankah itu kelihatan seperti luar biasa, ya, begitu hebat, ya. Dan kalau kita mempunyai murid atau mempunyai anak mungkin, atau mempunyai pegawai yang berkata bahwa saya mau mati buat Bapak, atau mau rela menyerahkan nyawa, wah kita senang, ya, mungkin, ya. Tapi Yesus tidak terpesona, ya, karena tidak sampai 24 jam, karena Tuhan memang sudah berkata begitu, tidak sampai 1 hari 1 malam, ya. Kalau saudara baca di dalam Matius 26, saudara boleh catat ayat 70, 72, 74. Ya, saya baca yang 74 aja. Petrus bukan hanya menyangkal, ya, tetapi dia itu mengutuk, ya. Padahal dia tahu bahwa Tuhan katakan, barang siapa mengakui aku di hadapan manusia, aku mengakui di hadapan Bapa Allah di surga, ya. Siapa menyangkal, ya aku akan menyangkal. Ya, itu bagian daripada perintah hukum Taurat, ya. Karena nggak ada hal lain selain tuntutan, ya. Nggak ada supply, ya. Tetapi ayat 74 katakan, maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Dan pada saat itulah berkokoklah ayam. Sudah lihat, dia bukan hanya menyangkal, dia mengutuk dan bersumpah. Ya, ini udah murtad asli sebenarnya. Ya, walaupun kita lihat, ya, bahwa Tuhan harus merecovery, merestorasi dia lagi di waktu yang kemudian, karena dia tetap bertahan. Tidak seperti Yudas bunuh diri, ya. Tapi Petrus dipulihkan lagi. Tetapi itu gambaran daripada kasihnya manusia, ya, kasihnya manusia yang terbatas.
Nah, beda dengan Yohanes. Ya, sekarang rasul yang sama, Yohanes itu murid yang paling muda pada waktu Yesus 12 murid, dan dia sering bersandar di dada Yesus, ya. Dan dia menulis dalam kitab Alkitab kita, dia menulis surat Yohanes, ya, Injil Yohanes. Dan kita boleh lihat bahwa dia mulai dengan bahwa di dada, ya, di dada basem, ya, artinya di dada, ya, dari Yohanes 1 ayat 18 dan di akhir dari Yohanes 21 ayat 20, ya, dibuka dengan di dada, diakhiri dengan di dada. Ini tentang cinta Tuhan, ya. Jadi Yohanes tuh mau highlight, makanya dia seringkali dikatakan rasul kasih, ya. Bukan karena Tuhan membeda-bedakan kasih Tuhan sama pada 12 murid, bahkan kepada 70 murid, bahkan kepada semua orang. Ya, karena begitu besar kasihnya kepada dunia ini, bahkan kepada orang berdosa juga. Ya, tetapi bagaimana Yohanes dalam hal ini dia mempraktekkan kasihnya Tuhan, ya, kepada dia, ya. Jadi itu yang ternyata membuat banyak hal. Nanti kita lihat, ya, bagaimana Yohanes menjadi orang yang justru kedapatan dipercaya sama Tuhan, ya. Tapi kita lihat pelan-pelan, ya. Yohanes 1 ayat 18 katakan, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan, ya, the bosom of the Father, ya, di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Saudara, dia bicara membuka dengan Yesus itu dari dadanya Tuhan, ya, di pangkuan Tuhan itu di dadanya, ya, dalam bahasa Inggris katakan di dadanya. Bicara tentang kasih Tuhan, ya. Dan kita, ya, senantiasa ada di dalam dadanya sekarang setelah kita ditebus, ya. Kalau kita buka dari perjanjian lama, imam dikatakan memiliki patam yang ada 12 suku, ya, dengan batu-batu permata yang ada di dada, ya. Bicara tentang di dada Tuhan selama-lamanya. Kita ini di dalam hatinya Tuhan selama-lamanya, ya. Dan saya mau kita ini melihat, ya. Jadi apa yang akibatnya, implikasinya ketika Yohanes satu-satunya murid yang mempraktekkan kasihnya Allah kepada dia. Nah, ini sangat penting, saudara, ya. Jadi saudara, ini memang bertentangan dengan agama, ya. Agama itu menuntut kasihnya manusia kepada Allah atau penciptanya, ya. Tetapi Tuhan Yesus datang dari surga ke bumi mensuplai kasihnya kepada kita. Dan ini menjadi hal yang kritikal, ya, yang sangat penting, saudara. Tapi kita akan melihat, ya, buat dari contoh Yohanes ada 5 ayat atau perikop yang menceritakan tentang bagaimana Yohanes itu menulis, ya, bahwa dia murid yang dikasihi, ya. Dia hanya ada di Injil Yohanes, ya, murid yang dikasihi, ya. Kalau kita lihat di Matius, Markus, Lukas, atau bahkan di buku-buku yang lain tidak ada, ya. Tetapi Yohanes menulis suratnya, ya, dia menulis sendiri, ya, seperti kita menulis buku harian kita, ya. Kita mungkin menulis pada malam, hari ini, pagi ini saya pergi ke suatu tempat berkhotbah, saya adalah murid yang dikasihi Tuhan, ya. Padahal di situ mungkin ada orang-orang lain, ya. Nah,
Yang pertama, saya mencatat bahwa dia itu menjadi orang yang lebih berhikmat, ya. Jadi rahasia Yohanes itu kenapa dia lebih berhikmat dari orang lain? Karena dia itu ada di dada Tuhan, dia bersandar di dada Tuhan, dia mendengar detak jantung Tuhan, ya. Dia merasakan bahwa Tuhan itu mengasihi dia, ya. Dia mendapat pewahyuan bahwa kasih Tuhanlah, bukan kasih dia kepada Tuhan, ya. Saudara bisa membaca seluruhnya bagian dari Yohanes 13 21 sampai 30 yang tadi saudara sudah catat, ya. Tetapi saya bacakan ayat 23-nya aja, ya. Bagaimana dikatakan seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya, ya. Jadi pada perjamuan akhir, ya, adalah supper, ketika Tuhan Yesus menceritakan ada murid yang akan mengkhianati dia, dia bersandar di dadanya. Jadi yang lain bilang, tanya Yohanes, dia yang paling tahu, ya. Dia lebih berhikmat daripada yang lain, dia lebih tahu daripada yang lain, ya. Padahal dia paling muda, tetapi dia duduk dekat Tuhan, ya. Dia bersandar di dadanya Tuhan. Dia tahu siapa yang mengkhianati Tuhan. Kenapa? Karena dia dengar dari Tuhan. Ya, saudara lihat, ya. Kalau kita mau kedapatan lebih berhikmat, lebih memiliki pengetahuan yang lebih daripada banyak orang. Bukan pandainya kita katakan bahwa kita mengasihi Tuhan. Ya, Petrus nggak tahu. Petrus bahkan menyangka ketika dia didesak, ketika dia ditekan di dalam kondisi stres, padahal dia mencoba mengikuti Tuhan, ya. Tapi ketika dia diancam sama seorang budak perempuan saja, dia menyangkal 3 kali, ya. Dalam 3 peristiwa dia sangkal terus, ya. Dia nggak sadar-sadar. Saudara lihat, ya. Tetapi kita melihat bahwa Yohanes menulis murid yang dikasihi oleh Tuhan Yesus itu bersandar dekat kepadanya. Dia lebih tahu. Ya, jadi itu yang pertama, bahwa Yohanes memiliki hikmat, ya. Yang kedua, dari Yohanes 19 ayat 25 sampai 27. Ya, ketika Yesus disalib, hanya ada Maria Magdalena, Maria ibu Yesus, dan Yohanes. Ya, murid-murid yang lain lari. Sudah lihat, ya, bahwa orang yang sense perasaannya, conscious kesadarannya bahwa dia dikasihi Tuhan, ya, dia mungkin berkata, saya paling disayang Tuhan. Itu ternyata kasih itu melenyapkan ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, dikatakan, ya. Kasih yang sempurna tidak memberikan ketakutan, ya. Kasih yang sempurna memberikan sound of mind, ya, pikiran yang baik, ya, melenyapkan ketakutan, ya. Ada kuasa di dalam kasih yang sempurna itu, ya. Saya bacakan ayatnya dari ayat 26 aja, ya. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya, ya, Yohanes yang menulis, ya. Yesus melihat ibunya Maria dan murid yang dikasihinya, merefer ke dia, sebab dia yang tulis. Di sampingnya berkatalah ia kepada ibunya, ibu, inilah anakmu, anak inilah ibumu. Ya, saudara lihat, ketika kita benar-benar mempraktekkan atau menyadari kasihnya Allah kepada kita, ya, kita bukan hanya lebih berhikmat, bukan hanya lebih tidak punya ketakutan, ya, tidak paranoid gitu, ya, ketakutan, atau memang benar-benar situasinya menakutkan, tapi dia tidak takut, ya. Dan itu membuat Yesus nyaman untuk mempercayakan ibunya secara jasmani kepada Yohanes, bukan kepada murid yang lain, karena murid yang lain pada lari,
Ya. Jadi itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Itulah yang membuat Yesus nyaman. Suatu waktu murid-murid juga bertanya kepada Tuhan Yesus. Saudara, ini dicatat dalam Yohanes 6 ayat 29. Yesus kepada mereka ketika murid-murid tanya, Tuhan, perbuatan apa yang harus kami lakukan untuk menyenangkan Engkau? Tuhan Yesus jawab apa? Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Ya, Tuhan nggak minta perform kita, ya. Tapi perform itu akan timbul dari supply, ya, dari hasil ketika kita percaya. Ya, orang mungkin menuntut, bagaimana orang bisa percaya saja kalau tidak berbuat. Perbuatan itu hasil daripada supply Tuhan, hasil daripada kita aktif karena digerakkan oleh Roh Allah. Nah, itu hanya percaya, hanya terima, ya, hanya menerima. Saya akan tutup bagian yang pertama ini dengan kesaksian, ya. Waktu saya melayani ketika masih muda, saya masih bujangan, ya, saya tinggal dengan satu hamba Tuhan di rumah saya di Jati Bening, Jakarta. Ya, di Jati Bening, ya, di luar Jakarta, Bekasi, ya, di daerah situ, ya. Dan kami melayani setiap hari. Nah, suatu hari kami naik mobil dari rumah menuju tempat pelayanan, dan ketika mobil mau di start, bensinnya sudah ya. Dan saya berkata sama teman saya, namanya Pak Yohanes, Pak Yohanes, gimana nih bensin sudah Ya udah, kita jalan aja, kita berdoa, kita jalan aja, ya. Bagaimana kita percaya kepada Tuhan yang akan mensuplai semuanya, ya. Nanti sampai mana habisnya, ya udah, berarti kita udah jalanin bagian kita, mungkin, ya, berpikirnya seperti itu. Ya, kita berdoa dan jalan, ya, saudara. Singkat cerita, kami dari pagi pergi jalan sampai ke tempat pelayanan, sampai ke tempat pekerjaan, semua selesai, dan malamnya, sorenya pulang, ya. Dan pagi-pagi besoknya kami mulai menjalani mobil lagi, ya, dan kami lihat mobil udah nggak bisa jalan, nggak bisa starter, ya. Dan kami buka kap mobil, dan ketika dibuka ternyata bukan hanya bensinnya habis, tetapi selang bensinnya sudah pecah. Saudara, di situ saya berpikir, ya, kami jalan nggak pakai bensin. Ya, saya bukannya membuat bahwa ini sebagai suatu pukul rata buat semua orang, wah, Pak nggak berhikmat, Pak, jalan nggak pakai bensin. Bukan, ya. Tetapi kita melihat bahwa Tuhan itu, kalau kita jalan dengan kasih Tuhan, dengan supply Tuhan, Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita, ya. Oke, mari kita berdoa untuk bagian pertama ini. Bapak, terima kasih. Kami sudah dengar bahwa Tuhan Yesus datang dari surga bukan menuntut kasih kami kepada Tuhan, tetapi begitu besar kasih Allah akan dunia ini, akan kami, sehingga Bapak mengaruniakan anaknya, yaitu Yesus yang tunggal, yang satu-satunya, supaya kami yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak, terima kasih kalau kami boleh mendengar bahwa kami punya kepastian, bahwa kami cakap menerima kasih Tuhan, kami cakap menerima pengampunan Tuhan, banyak menerima dari Tuhan, hanya tahu menerima dari Tuhan, kami banyak berbuat kasih. Karena apa yang kami makan, apa yang kami terima, itu berbuah, berlimpah. Bapak, terima kasih. Sekarang kami mengerti, kami orang yang paling dikasihi Tuhan,
Kami membanggakan kasih-Mu. Kami terima semua karya-Mu. Selesai, lengkap, sudah terlaksana bagi kami. Terima kasih Bapak. Segala puji, hormat, syukur hanya bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.